datang di Universitas Negeri Makassar adalah salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yang ada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Telah banyak transformasi yang telah dilakukan Universitas Negeri Makassar. Transformasi ini dilakukan agar proses kelembagaan Universitas Negeri Makassar adaptif dan antisipatif dengan perkembangan di era teknologi informasi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, Universitas Negeri Makassar menetapkan visi sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni. Dion, Erlan, Oman, Apa terakhirnya? Aldo, Hamsa. Oke, sebelum kita memulai materi kita hari ini, anak-anak marilah kita berdoa dulu untuk mengucap syukur karena atas penyelenggaraannya kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Ibu minta untuk memimpin kita dalam doa. Dian, silakan. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, ada juga sekali bertanya. Ada yang masih ingat kenapa gunting, linggis tadi itu dikategorikan ke tuas jenis satu? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Pina, terima kasih. Pina, kenapa? Karena titik kumpul berada pada titik kuasa dan titik bulan. Pintar sekali. Karena titik kumpul itu berada di antara titik kuasa dan titik bulan. Pintar sekali. Sekarang jenis dua. Siapa yang mesti bisa menyebutkan? Oke, Evan lagi. Oke, Evan. Pembuka botol. Pintar. Dan pemecah kemiri. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan kenapa pemecah kemiri dan pembuka tutup botol itu disebutkan jenis tiga? Ada yang bisa menyebutkan jenis tiga? Oke, bersih. Stop, Vincent. Dan penjepit roti. Pintar sekali. Kira-kira Chelsea bisa menjelaskan tidak? Kenapa stop tadi dan buka penjepit roti ini masuk ke tuas jenis ketiga? Kenapa? Karena kuasa ada di antara titik dan titik bulan. Ya, pintar sekali. Karena titik kuasa berada di antara titik kumpul dan titik beban. Kalau materi kemarin sudah paham ya? Oke, sekarang sebelum kita melanjutkan materi, supaya lebih semangat, kita senam dulu, oke? Kita senam dulu, silakan berdiri, kita SPP dulu. Oke, silakan berdiri.
diputar-putar, pedanglah mundur, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah siap? Sudah siap mengikuti pelajaran dari pelajaran hari ini? Ya, oke. Sekarang ibu lanjut tujuan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalau hari ini kita akan membahas materi tentang persamaan matematis dari kuas atau pengukur. Gitu. Dan juga untuk melanjutkannya ibu menjelaskan beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti melalui percobaan, terus membaca literasi bahan ajar dan buku sumber. Dengan melakukan percobaan tadi, peserta didik sekalian itu dapat menuliskan persamaan matematis kuas atau pemungkit dengan benar. Yang kedua, melalui literasi bahan ajar dan buku sumber serta melakukan percobaan nanti, percobaan kuas atau pemungkit, itu peserta didik sekalian nanti mampu menghitung permasalahan kuas atau pemungkit dengan benar, dengan tepat. Yang ketiga, dengan melalui literasi bahan ajar dan juga buku sumber dan juga melalui eksperimen, karena nanti kalian akan melakukan eksperimen dan percobaan, peserta didik sekalian nanti itu mampu untuk menganalisis sebenarnya faktor apa saja yang akan mempengaruhi kesetimbangan kuas atau pemungkit itu dengan benar. Sampai sini paham ya? Paham. Sekarang ibu instruksikan kalian perhatikan dengan baik video yang ibu tayangkan, karena nanti kalian akan ibu beri waktu untuk mengidentifikasi masalah dari video yang ibu tayangkan. Sampai di sini Pak. Oke, sekarang perhatikannya. Pikirannya masih di sini? Masih. Oke, terima kasih. Sekarang dari video cerita. Oke, hati-hati dulu ya. Jadi dari video yang sudah ditayangkan tadi, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, Leli silakan. Besar, suaranya besar sedikit. Apakah yang harus dilakukan ketika satu orang anak tadi buat badan kita seimbang? Pintar. Tadi di video tadi ada anak yang keluar ya? Ya, Bu. Ada anak yang keluar tadi juga bangkit itu. Nah, pertanyaannya lagi, apakah yang terjadi ketika satu anak itu keluar dari jumlah bukit? Apa yang terjadi tadi? Sekarang dari tayangan video juga, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang Reva, apakah berat beban akan mempengaruhi keseimbangan kuas atau pemungkit? Pintar. Apakah berat beban itu mempengaruhi keseimbangan kuas atau pemungkit? Ada lagi? Oke, Rita. Apakah panjang lengan kuas dan panjang lengan beban mempengaruhi? Ulang, apa? Sudah dengar dengan jelas? Apakah panjang lengan kuas
Apakah panjang lengan kuasa dan panjang lengan beban mempengaruhi perhitungan mekanis kuas atau pemungkit? Pinter. Apakah panjang lengan beban atau panjang lengan kuasa itu mempengaruhi keuntungan mekanis kuas atau pemungkit? Masih ada? Oh ya, masih ada. Oke, silakan. Berat. Besar daya kuasa dan berat beban yang mempengaruhi keuntungan Apakah berat beban dan juga berat kuasa itu mempengaruhi keuntungan mekanis kuas atau pemungkit? Nah, sekarang Ibu beri waktu kepada kalian semua ke masing-masing kelompok selama 10 menit untuk mengidentifikasi masalah yang kalian temukan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Silakan dituliskan pertanyaan apa saja yang kalian temukan yang membuat kalian bingung dari tayangan video tadi. Setelah itu, ambil salah satu identifikasi masalah itu. Tentukan hipotesis atau jawaban sementara. Ya, sudah paham? Sudah paham? Oke, ulangi sekali lagi. Tambah bagian. Oke. Bisa sedikit, pembukaannya bisa sedikit, bisa dengar. Apa yang terjadi ketika seorang anak keluar dari pemungkit tadi yang video tadi? Jawabannya? Pemungkitnya tidak seimbang. Oke. Kelompok kedua, kelompoknya Regina. Apa masalah yang diidentifikasi? Apa yang terjadi pada video tadi jika seorang anak belum tadi? Oke, hampir sama ya dengan kelompok 1. Identifikasi masalahnya apa yang terjadi jika salah satu anak dari salah satu anak itu turun dari jumpa bukit. Kira-kira jawaban sementaranya apa? Yang terjadi Hipotesisnya? hilangnya keseimbangan sehingga tidak berat sebelah. Oke, hilangnya keseimbangan sehingga kuasnya berat sebelah. Oke, kelompok 3. Jika ujung kuas di bawah, maka akan terjadi. Ulang. Jika ujung kuas diukit ke bawah, maka apakah yang terjadi? Jika ujung kuas diukit ke bawah, apakah yang terjadi? Diukit ke bawah mungkin maksudnya itu bebannya itu terlalu berat ya, sehingga tuasnya itu jatuh ke bawah begitu, itu maksudnya. Oke, baiklah, terus jawabannya bagaimana? Hipotesis masalahnya ujung yang lainnya akan memberikan dorongan ke atas. Apakah ujung lainnya itu memberi dorongan ke atas? Oh, berarti kuasanya ya. Apakah kuasanya itu akan mampu mendorongnya ke atas? Oke. Silakan kelompok 4, kelompoknya Chelsea. Apakah yang harus dilakukan ketika satu orang anak tadi keluar dari bukit agar bukit tetap seimbang? Oke, jadi hampir sama ya dengan kelompok 1. Sepertinya kompak sekali di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Jawab pertanyaannya, identifikasinya itu hampir sama. Apa yang terjadi jika salah seorang anak keluar dari kuasa kepemimpinan? Jawaban sementaranya apa? Caranya, anak yang sedang mengayuh jumpa bukit tersebut naik untuk menggantikan anak yang keluar tadi. Oke, Agar jumpa bukit tetap seimbang. Oke, pintar sekali. Jadi dia punya cara adalah menambah beban di gaya kuasa atau memberikan kuasa lebih besar sehingga bisa menyeimbangi berat beban, sehingga tuasnya itu akan tetap seimbang. Sekarang kita ke tahap berikutnya.
itu dia punya apa berapa? 8 cm. Nah, dia punya gaya kuasa berapa? Beban itu berapa? Tetap ya, 50 ya. Oke, sekarang percobaan yang ketiga, coba geser lagi. Dia punya lengan beban, geser lagi. Oke. Nah, sekarang dia punya lengan beban ukur udah berapa? Berapa panjang? Oke, tulis 15 cm. Sekarang dia punya sama ya, dia punya berat bebannya 75. Sekarang itu kan tidak setimbang toh, coba digeser sampai dia setimbang. Oke, kita akan ukur dari titik kumpul. Berapa? 21. Silakan. Oke, kelompok kalian sudah? Silakan, saya beri waktu kepada kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok Amel, kelompok Amel, Rita, dan Tania. Siapa Riko? Mana Riko? Ya, silakan. Siapa yang mempresentasikannya? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat siang Tania. Selamat siang teman-teman. Oke. Siang. Persamaan matematis keseimbangan suat atau pengungkit dan persamaan matematis keuntungan mekanis. Oke, persamaan kali ini ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita. Ada lagi? Ya, Regina. Silakan. Boleh? Kesimpulannya dari percobaan yang kami lakukan hari ini, kami dapat mengetahui persamaan matematis FB kali LB sama dengan FK kali L3, W kali LB sama dengan F kali LK. Cara menghitung keuntungan mekanis FB per FK, maka KM luas LK sama dengan LK per LB. Sekarang kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan diskusi mereka dengan sangat bagus.
materi kita hari ini. Silakan mengerjakan, perhatikan surat dulu. Duduk di sini saja kalian. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sekarang perhatikan dulu. Hari ini kita sudah mempelajari materi tentang tuan atau pemungkin yang persamaan matematik. Ibu tanya, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan tuas? Apa saja? Beban, kita, apa lagi? Jarak. Oke. Jadi, yang mempengaruhi kesetimbangan tuas atau pemungkin itu yang pertama adalah beban, yang kedua gaya kuasa, yang ketiga adalah jarak atau pandangan arah. Pandangan beban, yang ketiga adalah pandangan apa lagi nak? Pandangan berat. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan tuas atau pemungkin. Yang kedua, semakin besar beban, maka jarak dengan kuasa semakin besar atau semakin jauh. Ya. Kalau kalian dulu, kalau di salah satu sisinya itu bebannya itu besar, dengan bebannya besar, maka cara yang kalian harus untuk supaya dia seimbang adalah menggeser dengan kuasa menjauhi titik musuh. Paham ya? Jadi besok kita akan melakukan ulangan harian tentang jenis keseimbangan bersama matematik serta menghitung tadi ya, menghitung keseimbangan dan perbandingan tuas atau pemungkin. Berilah kami kepada hari ini, dan berilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang salah. Siap, hormat. Terima kasih, Bu. Apa maksudnya? Yang berjumlah 5 menit ya, mengisinya ya.